Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priliana dari Prodi Ilmu Politik NIM F01220002 kelas Politik A. Baik, saya akan menjelaskan salah satu materi, yaitu membangun dasar-dasar politik di era Madinah. Dalam materi membangun dasar-dasar politik di era Madinah ada 7 poin penting, yaitu yang pertama, poin hijrah, yaitu perubahan paradigma. Hijrah dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan titik awal perubahan paradigma dalam sejarah umat Islam. Jika Mekah diwarnai konflik dari tekanan, maka Madinah menawarkan kekuatan politik dan sosial yang berbeda. Dari pernyataan itu mengacu pada perbedaan situasi dan kondisi antara dua kota Islam tersebut. Poin kedua, kekuasaan Nabi di Madinah. Kekuasaan Nabi di Madinah mengacu pada peran Nabi Muhammad setelah beliau hijrah ke Madinah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa Nabi Muhammad memilih kedudukan ganda sebagai kepala agama dan sebagai kepala negara. Transformasi itu menunjukkan perubahan peranan. Poin ketiga, pembentukan peraturan. Yang pertama, penyusunan aturan-aturan yang dibutuhkan oleh negara. Kedua, aturan tersebut berdasarkan wahyu dan menjadi hukum dalam negara Madinah. Dengan demikian, dari pernyataan itu, pembentukan peraturan dalam negara Madinah yang dipimpin oleh Nabi Muhammad setelah hijrah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam dan wahyu. Proses penyusunan aturan-aturan dilakukan untuk memastikan bahwa hukum-hukum yang diberlakukan sesuai dengan ajaran Islam dan menjadi landasan bagi keadilan, kedamaian, serta kesejahteraan masyarakat Madinah. Poin keempat, langkah strategi pasca Bayat Aqabah 1 dan 2 mengacu pada peristiwa penting dalam sejarah Islam yang berkaitan dengan Bayat Aqabah 1 dan 2 yang berlangsung di Mekah. Secara umum, dukungan tokoh Madinah dalam Bayat Aqabah mempengaruhi psikologi Muslim, yang artinya saat tokoh-tokoh dari Madinah memberikan dukungan kepada Nabi Muhammad dan umat Islam di Mekah melalui Bayat Aqabah, hal ini memberi semangat, kepercayaan diri, serta keyakinan bahwa mereka memiliki dukungan kuat dari komunitas Muslim lainnya di Madinah. Secara khusus, umat Islam Mekah menjadi yakni dan percaya diri untuk melaksanakan langkah strategi, yaitu hijrah ke Madinah. Dengan adanya dukungan dari tokoh-tokoh di Madinah melalui Bayat Aqabah, umat Islam di Mekah merasa yakin bahwa mereka melakukan hijrah dengan perlindungan dan dukungan yang memadai di Madinah. Poin kelima, yaitu dampak hijrah, mengacu pada konsekuensi atau pengaruh yang timbul setelah perpindahan Nabi Muhammad dan umat Islam dari Mekah ke Madinah. Ada dua dampak yang disebutkan dalam pernyataan tersebut, yaitu yang pertama, Madinah lahan subur untuk pengembangan pemikiran ide. Kedua, gagasan Islam berkembang dan mempengaruhi pemikiran politik masyarakat. Poin keenam, yaitu tanggung jawab Nabi. Tanggung jawab Nabi mengacu pada peran dan tanggung jawab Nabi Muhammad dalam menyelesaikan konflik serta memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah serta perpindahan hijrah dari Mekah. Ada dua hal yang disebutkan dari pernyataan tersebut, yaitu yang pertama, menghentikan konflik dan perpecahan antar suku. Kedua, memperkokoh solidaritas masyarakat di Madinah sehingga menciptakan kondisi sosial yang lebih harmonis dan bersatu setelah hijrah. Poin ketujuh, yaitu kebijakan strategi Nabi untuk membangun Madinah. Kebijakan strategi Nabi untuk membangun Madinah mengacu pada keputusan-keputusan penting yang diambil oleh Nabi Muhammad dalam membangun kota Madinah setelah hijrah. Itu yang pertama, masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan politik. Kedua, mempersaudarakan antara muhajirin dengan ansor. Ketiga, penetapan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik. Dengan demikian, pernyataan ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad mengimplementasikan sejumlah kebijakan strategis untuk membangun Madinah. Kebijakan
tersebut mencakup pendirian masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial dan politik, usaha persyaratan antara Muhajirin dan Ansor, serta penetapan konstitusi untuk memperkuat struktur sosial dan politik di Madinah. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.